hijrah ke Syam, artinya di Irak ada saudaranya, ada paman-pamannya di sana. Makanya Yakub kemudian untuk menghindari terjadi pembunuhan, maka dia pun pergi ke mana? Ke Irak, ke Haran. Ada yang mengatakan ke Haran, ada yang mengatakan ke Irak. Maka berjumpalah dengan salah satu pamannya namanya Laban. Pamannya Laban. Lah, setelah kemudian Laban ini kan punya dua anak tuh, anak perempuan. Satu namanya Lia, itu kakaknya. Lia, bukan Lia Eden ya, Lia. Kemudian adiknya namanya Rahil. Lah Yakub ini tertarik dengan Rahil. Tertarik dengan Rahil. Akhirnya kemudian pamannya ini mengatakan, boleh kau menikah dengan Rahil, dengan salah satu putri saya, kata Laban ini, asal kau beramal bekerja untukku. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Persis seperti kisahnya Musa. Musa kan bekerja dulu dengan Syuaib, kemudian menikah dengan salah satu putrinya. Maka kamu bekerja dulu 7 sampai 10 tahun, baru saya nikahkan dengan putriku. Karena dia suka laki-laki pantang mundur, suka dengan perempuan dikejar. Kerja dia 7 sampai 10 tahun. Sudah selesai perjanjiannya itu, dia menagih sama pamannya. Tiba-tiba setelah kemudian 10 tahun atau 7 tahun dia bekerja, yang ditawarkan bukan Rahil, tetapi Lia. Menikahlah kau dengan Lia, katanya. Kata Yakub, saya tidak suka Lia, saya ingin Rahil, kan gitu ya. Tapi Laban pamannya mengatakan, syariat dulu seperti itu. Tidak boleh menikahi adiknya sebelum kakaknya menikah, dan tradisi ini juga ada sampai sekarang kan. Nah, boleh menikah adiknya kalau abangnya belum menikah. Berapa banyak akhirnya abangnya nggak nikah-nikah, adiknya akhirnya juga ikut-ikutan karena kakaknya nggak nikah-nikah, nggak laku-laku. Ya, akhirnya menikah juga Yakub dengan Lia ini. Akhirnya kemudian Yakub bicara lagi dengan Laban, bagaimana kalau aku nikahi juga Rahil ini? Ketika itu belum ada larangan ya, poligami antara adik-beradik. Kalau di umat Islam nggak boleh mengumpulkan 2 bersaudari, ya. Tapi umat dulu boleh. Akhirnya kemudian kata Laban, boleh kau menikah dengan Rahil, tapi engkau harus bekerja lagi selama 7 sampai 10 tahun lagi. Menunjukkan apa? Kesungguhan ingin menikah dengan Rahil. Kerja lagi 7 tahun sampai 10 tahun. Setelah itu baru menikah dengan Rahil. Maka Yakub resmi punya 2 istri, adik kakak. Kakaknya namanya Lia, adiknya namanya Rahil. Lah dari kemudian pernikahan dengan Lia, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemudian punya anak 6. Dari Lia punya anak 6. Ada yang mengatakan 5 laki-laki dan 1 perempuan. Di antara anak-anaknya ya Yahuda, Lawa, dan yang lainnya. Kemudian dari Rahil punya anak 2. Yusuf yang kelak akan jadi nabi. Kemudian adiknya Binyamin. Adiknya Binyamin. Lah, 2 istrinya ini memiliki masing-masing punya budak. Jadi Lia punya budak perempuan, kemudian Rahil punya budak perempuan. Akhirnya kemudian Lia memberikan budaknya untuk digauli oleh suaminya Yakub. Begitu juga Rahil mengizinkan budaknya untuk digauli Yakub. Punyalah anak dari budaknya ini. Jadi genap anaknya Yakub dari 2 istri yang merdeka dan 2 budaknya, semua 12 anak. Dari sinilah keturunan Bani Israel. Dari 12 disebut Asbat namanya. Ya.
kemudian di Irak, maka diboyonglah keluarga Yakub kemana? Ke Syam. Ke Syam, ke Baitul Maqdis. Akhirnya berdamai dengan si Rum, abangnya. Sudahlah, jangan bertengkar kita, berdamai. Dan Yakub pun mendoakan kepada anak-anaknya, Allahumma barik fiyya waj'al fi dzurriyyati nubuwatan wa kitaban. Ya Allah, berkahilah diriku dan jadikan anak keturunanku para nabi, dan engkau turunkan kitab kepada mereka. Makanya seluruh keturunan Yakub banyak yang jadi nabi, karena doa Yakub kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi keturunan abangnya Rum banyak yang menjadi raja, karena doanya Yakub juga kepada anak-anak mereka, ya Allah, berkahilah anak-anak abangku Rum dan jadikanlah mereka mulukan raja-raja. Makanya keturunan Rum itu banyak yang jadi raja, keturunan Yakub banyak menjadi nabi.